Saya akan bicara mengenai hubungan ekonomi bilateral antara kedua negara. Saya sudah terlibat dalam hubungan bilateral ini selama kurang lebih 20 tahun. Sejak tahun 1997, waktu saya pulang ke Indonesia dan menjadi anggota dari Board Indonesia-Australia Business Council untuk pertama kalinya. Kita melihat bahwa kedua negara ini, seperti dikatakan oleh Pak Dino tadi, adalah negara tetangga yang sangat dekat. Kita melihat bahwa hubungan antara kedua negara, pada awalnya dikatakan bahwa hubungan antara pemerintah keduanya sangat baik. Yang saya mengikuti banyak seminar, pertemuan, rapat, dan dikatakan bahwa yang kurang adalah hubungan antar manusia. People-to-people relations. Itu yang dikatakan kekurangannya. Jadi, ada hal yang mungkin perlu kita lihat. Karena walaupun hubungan ekonomi itu baik, tetapi tidak sangat baik. Kita melihat bahwa antara Australia dan Indonesia, hubungan dagangnya cukup baik, tapi kita selalu menjadi mitra ke-12 sampai 14. Antara posisi 12-14 itu tidak bergerak dari tahun 90-an sampai sekarang. Kita melihat bahwa hubungan politik naik turun, tetapi hubungan perdagangan tetap stabil, naik tetapi pelan-pelan. Jadi politik bukanlah faktor yang mempengaruhi itu. Jadi apa sebenarnya? Saya agak tergelitik oleh pertanyaan ini karena dulu katanya business to business baik, tapi people to people kurang baik. Sekarang people to people baik, tetapi tetap saja kita tidak beranjak dari posisi 12-14. Ada sesuatu yang mungkin perlu kita lakukan. Hubungan antara kedua negara dari dulu sampai sekarang didominasi oleh, kalau kita lihat dari sudut pandang Indonesia, itu oleh penjualan minyak mentah dan produk-produk sejenis ke Australia. Dan juga yang menjadi ekspor yang sangat banyak di Indonesia adalah mahasiswa. Jadi Australia adalah tujuan yang sangat disenangi. Sebagian besar mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri pergi ke Australia. Yang saya dengar dari Bapak Duta Besar, sekarang jumlah mahasiswa Indonesia di Australia ada 17. Jadi inilah suatu komoditi ekspor Indonesia yang sangat baik dan terus meningkat, saya dengar. Belakangan ada peningkatan juga dalam penjualan sepatu dan pakaian jadi, tetapi jumlahnya masih kecil, sekitar ratusan juta. Jadi dari tahun ke tahun selalu ini yang menjadi penjualan atau yang menjadi ekspor terutama dari Indonesia ke Australia. Sedangkan dari pihak Australia, kita lihat bahwa gandum tidak mungkin tumbuh di Indonesia. Gandum hanya tumbuh di negara-negara dan iklim yang sesuai. Dan iklim negara kita tidak sesuai. Jadi sampai kapanpun kita akan terus mengimpor gandum. Dan salah satu atau sumber terbesar selama beberapa puluh tahun adalah Australia. Kemudian sama halnya dengan itu adalah kapas. Kita membutuhkan kapas untuk tekstil, tetapi iklim kita tidak cocok untuk itu dan kita mengimpor itu dari Australia terutama. Dan ini adalah ekspor utama dari Australia, saya kira sapi hidup maupun sapi beku. Jadi sapi yang kita makan sebagian besar berasal dari Australia. Diimpor dalam keadaan masih, ya bukan bayi, tapi masih belum siap potong. Setelah masuk ke yang namanya feedlot, itu kemudian digemukkan, baru disembelih dan dijual di pasar Indonesia. Sebagian besar datang dari Australia. Dari tahun ke tahun selalu ini situasinya. Tidak beranjak, cukup baik, tetapi agak membosankan sebenarnya. Karena tidak ada produk-produk lain yang dijual. Sedangkan kalau kita lihat, itu sebenarnya potensi itu ada banyak, cukup besar. Saya mengambil contoh dua negara ASEAN yang jauh lebih kecil dari Indonesia. Indonesia adalah bagian dari G20. Kedua negara ini tidak. Tetapi Malaysia
selama bertahun-tahun sampai sekarang, mungkin agak turun tahun terakhir, tetapi menempati tempat ke-8 sebagai mitra dagang Australia. Kurang lebih 2 tahun lalu, saya kira volume perdagangan antara kedua negara adalah 20 miliar dolar. Indonesia 12, jadi hampir 2 kali lipat. Thailand adalah mitra dagang Australia yang ke-9. Jadi jauh lebih banyak daripada volume perdagangan jauh lebih besar daripada Indonesia dan Australia. Apa penyebabnya? Saya kira tentu harus kita teliti apa yang menyebabkan situasi ketimpangan seperti itu. Saya kira hambatan utama adalah persepsi bahwa menjual ke Australia itu sangat susah. Bahwa ada hambatan perdagangan, trade barriers, atau kadang-kadang non-trade barriers juga disebutkan. Dan saya setuju dengan Pak Dino bahwa kadang-kadang kita punya persepsi yang keliru. Untuk menjual, kita harus mengetahui persis apa yang menjadi peraturan dari suatu negara tujuan, dalam hal ini Australia. Pemerintah Australia dan para pebisnis Australia tidak dengan sengaja melihat, oh Indonesia mau jual itu, kita hambat. Tidak, saya kira tidak begitu, iseng banget sih. Nggak mungkin itu begitu. Jadi memang kita kurang mempelajari apa yang menjadi peraturan di sana dan menyesuaikan diri dengan itu. Mungkin karena kita terlalu terbuai oleh enaknya pasar domestik yang sangat besar. 240 juta orang, buat apa kita repot-repot menjual ke negara yang ketentuannya sangat sulit kita ikuti, jadi kita jual dalam negeri aja. Ini saya kira suatu hambatan yang sangat penting. Kemudian ini contoh bukan dari Australia tetapi dari European Union, dari Uni Eropa. Kita tahu bahwa ada suatu resolusi Parlemen Eropa yang ingin melarang impor kelapa sawit, minyak kelapa sawit pada tahun 2020. Dan Indonesia menjual sekitar 20% dari produksi kelapa sawit ke Eropa. Jadi kalau ini terganggu, tentu akan dampaknya sangat berat. Dan reaksi dalam negeri kembali adalah marah, mengatakan bahwa memang inilah suatu perang dagang, kita harus membalas dan mengurangi pembelian Airbus. Jadi saya kira ini adalah pernyataan-pernyataan yang mungkin kurang dipikirkan dan baik. Ini adalah suatu resolusi parlemen, bukan suatu executive order. Karena parlemen itu mewakili pendapat dari konstituennya, para masyarakat Eropa, dan orang Eropa memang sangat peduli lingkungan. Kita harus tahu apa yang menjadi penyebab itu, dan mencoba menghilangkan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang modern, dengan cara yang penuh percaya diri, dengan mengadakan lobbying yang terarah. Bukan dengan membuat pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang kurang cerdas. Jadi itu suatu hambatan. Itu adalah contoh dari yang saya katakan kita terlalu banyak inward looking. Lihat ke dalam, tidak melihat keluar. Jadi karena kita melihat orang luar selalu mau bikin repot kita. Kita mau dibikin susah. Saya kira tidak begitu. Jadi mental ini harus kita ubah. Bahwa kita harus melihat keluar. Contoh adalah ini dan juga contoh lain adalah waktu Raja Salman dari Saudi Arabia datang kemari. Kita kecewa bahwa ternyata investasi ke Cina itu 10 kali lipat dari investasi di Indonesia. Dan kita mengharapkan bahwa Saudi Arabia sebagai negara yang bersahabat akan menginvestasikan lebih besar. Tapi di seluruh dunia, pertemanan tidak ada gunanya kalau kita bicara mengenai investasi. Orang akan mengadakan investasi kalau percaya bahwa penanaman modalnya aman dan menguntungkan. Bahwa di kita kurang berarti bahwa anggapan dari Saudi Arabia bahwa investasi mungkin tidak aman dan juga mungkin kurang menguntungkan. Jadi kita harus melihat. Saya kira Presiden kita sudah membuat pernyataan bahwa kita harus introspeksi. Dan saya kira itu salah satu adalah bahwa kita selalu melihat itu dari segi produksi. Kita melihat bahwa kita bisa membuat ini dan dengan sendirinya orang akan membeli. Kita tidak melihatnya dari pihak calon pembeli apa yang dibutuhkan. Kita selalu melihat kita punya barang bagus, kenapa tidak dibeli? Kalau tidak dibeli berarti ada orang yang tidak suka kepada kita dan membuat hidup kita jadi susah.
Saya kira cara berpikir itu harus kita buang jauh-jauh, karena dunia internasional tidak begitu. Ini adalah contoh dari produksi, kita bisa memproduksikan sesuatu, otomatis ada pembeli. Belum tentu. Kalau kita memproduksi yang tidak dibutuhkan orang lain, tidak akan ada yang membeli. Jadi kita harus market oriented. Kita harus tahu kita mau menjual apa, kemana, dan apa yang dibutuhkan di tempat tujuan kita itu. Jadi tanpa kita memahami apa yang dibutuhkan, maka sulit untuk kita meningkatkan penjualan. Jadi kita perlu suatu mental switch, jangan kita melihat ke dalam, kita harus melihat keluar. Jadi kita harus percaya diri, kita harus juga tahu apa yang kita ingin lakukan, dan kita harus lihat apa yang dibutuhkan pihak lain, dan kita sesuaikan diri dan itu. Jadi demand oriented, kita lihat bahwa juga pihak lain kalau mau menjual ke kita, itu akan melihat apa yang kita butuhkan. Kita melihat Australia sebagai negara kecil. Orang Australia pasti tidak percaya kalau saya katakan bahwa orang Indonesia melihat Australia sebagai negara kecil. Karena kita menilai besar kecilnya suatu negara dari jumlah orangnya. Yang kita lupakan adalah bahwa GDP atau produk domestik bruto Australia itu adalah hampir 1,3 triliun dolar. Kita hanya 1 triliun. Berarti ekonomi Australia adalah 30% lebih besar daripada Indonesia, berarti daya belinya pun cukup besar. Jadi jangan dilihat dari jumlah manusianya, tetapi dari daya belinya. Itu yang saya kira yang sering kita lupakan. Dan kita lihat juga, negara lain kalau mau menjual tentu akan membuat suatu market research, penelitian pasar. Kemudian melakukan juga suatu marketing campaign. Contohnya ini. Tidak ada barang yang bisa dijual dengan sendirinya. Kita harus memperkenalkan, kemudian kita juga harus mengenal pasar itu, mengetahui barang apa yang dibutuhkan dan memasarkannya dengan baik. Tanpa itu tentu kita akan sulit menjual. Hal-hal ini saya kira perlu kita lakukan dan perlu kita lebih kembangkan, dan saya yakin bahwa generasi muda punya daya kreasi yang tinggi, juga punya kemampuan untuk bergerak dalam industri kreatif. Industri kreatif dikembangkan oleh orang-orang muda yang kreatif, saya yakin akan membawa hubungan Indonesia dengan Australia lebih baik, dan kita bisa meningkatkan posisi kita jadi mitra dagang Australia dari nomor 12 atau 14 ke lebih baik daripada Malaysia. Kita lebih besar, dan yang bisa kita tawarkan jauh lebih banyak. Saya kira itu yang perlu kita perhatikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian.